Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok yaitu Eksistensi Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri dipersilahkan. Jaminan bangsa Indonesia tetap eksis ialah dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara yang tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjaga dan melestarikan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat tidak menomorduakan bahasa Indonesia, tetapi tetap mencintai, menjaga, dan melestarikannya, agar bahasa Indonesia tetap menjadi nomor satu. Jika masyarakat Indonesia sendiri masih mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia, tentu saja eksistensi Indonesia akan tetap terjaga dan tidak dapat hilang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Jaminan bangsa Indonesia tetap eksis ialah dengan adanya rumusan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas negara yang juga berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Selain sebagai bahasa persatuan, dalam bab 57 pasal 3 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal tersebut menyaratkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Selain itu, pada pasal 25 ayat 3 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, serta komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Jadi jelas bahwa bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting karena digunakan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aji. Kepada Aji dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tahun 2045 atau lebih sering disebut dengan generasi emas Indonesia. Tepat di tahun ini, Indonesia berusia 1 tahun. Dalam 23 tahun lagi, kita akan memasuki tahun 2045. Saat ini sudah banyak bibit unggul yang ada pada zaman sekarang. Kelaklah akan melanjutkan nasib bangsa ini. Tahun 2045 diperkirakan banyak penduduk Indonesia akan berusia produktif. Jika ini dimanfaatkan dengan baik, itu akan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat memanfaatkan SDA dengan baik agar dapat diwariskan kepada generasi yang mendatang. Generasi ini harus dibimbing agar menjadi orang berwawasan tinggi, produktif, dan inovatif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rilawati. Kepada Rila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial, misalnya kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi di Indonesia ini, tersebut bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini, menuju impian Indonesia menjadi generasi emas tahun 2045, antara lain yaitu memiliki kecerdasan yang komparatif, yakni produktif, inovatif. Yang kedua yaitu damai dalam interaksi sosial dan berkarakter yang kuat. Yang ketiga yaitu sehat dalam interaksi alamnya. Keempat yaitu berperadaban yang unggul. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan selalu ada eksistensinya karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keberagaman yang beragam. Meskipun kita dihadapkan dengan banyak tantangan di masa depan yang akan datang, itulah yang menjadi PR kita sebagai generasi bangsa agar bangsa kita tetap diakui eksistensinya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri, kami ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.